Yang akan disampaikan oleh Ketua Dewan Pembina Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta, Bapak Dr. Rudi waktu dan tempat dipersilakan. Selamat pagi kepada anak-anakku semuanya, kepada para sahabat. Ucapan terima kasih saya yang tulus kepada para panitia yang telah mampu menyelenggarakan acara ini dengan begitu baik dan hampir sempurna. Kalau sempurna itu hanya milik Tuhan. Shalom. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera, salam sehat. Saya hanya ingin sedikit mengupas, ada sedikit kata-kata yang kurang di sini, ya, supaya bahwa untuk membangun prestasi mahasiswa untuk bisa menjadi pemimpin bangsa ini, yang saya harapkan Indonesia Emas itu ada di tangan kalian, anak-anak saya dari UTA 45 Jakarta. Ya, pimpinlah bangsa ini 2045 dengan hati, rebut kemerdekaan sama seperti ayahandanya ketua yayasan kita pada saat Bung Tomo merebut kemerdekaan dari penjajah Belanda. Kalian anak-anak saya di sini, rebutlah kemerdekaan kalian dari penjajah-penjajah bangsa kita sendiri, seperti yang diamanatkan atau pernah disampaikan oleh Bung Karno. Jadi jangan terlalu banyak kesibukan-kesibukan lain, ya, kecuali yang saya sampaikan tadi. Untuk mempersiapkan itu, yang kalian butuhkan adalah membangun identitas, integritas, dan satu yang paling penting yang membuat kalian semua ada di sini, kapabilitas seorang pemimpin. Ya, jadi integritas tanpa kapabilitas nggak ada guna. Kapabilitas tanpa integritas, kalian hanya akan jadi maling. Harus paham itu. 15 tahun saya membangun kampus ini, yang tadi disebutkan, yang dulu bernama UNTAD 45 Jakarta, sekarang menjadi UTA 45 Jakarta, dengan satu tujuan, satu fokus pada masa depan untuk kalian generasi muda Indonesia. Karena terusiknya rasa nasionalisme, kebangsaan, keadilan, dan kemiskinan bangsa kita, yang disebabkan mayoritas oleh pembodohan. Ya, kalian mesti tahu itu. Kenapa kalian ada di sini? Kenapa saya sebut tadi kapabilitas adalah salah satu yang terpenting untuk kalian bisa membebaskan diri dari penjajahan yang sekarang dilakukan oleh saudara-saudara kalian sendiri. Perampokan aset bangsa ini besar-besaran, sumber daya alam, anggaran, termasuk uang-uang pajak kalian, oleh para bandit-bandit yang hari ini berkuasa. Dan akan menjadi tugas kalian ke depan. Tugas kami sudah hampir selesai. Kalau di kehidupan dunia bisnis, tugas saya sudah selesai. Saya tidak lagi menjalankan bisnis apapun. Saya bangun kampus ini dengan dana pribadi. Jangan kalian pikir uang kuliah kalian itu
untuk menjadi donatur. Jangankan donatur, untuk membayar fasilitas dan dosen-dosen yang akan mengajari kalian itu nggak pernah cukup. Itu yang kalian mesti tahu ya. Kenapa saya minta belajar dengan sungguh-sungguh supaya perjuangan kami tidak sia-sia. Terusiknya jiwa kami karena rusaknya hukum, rusaknya tata negara, rusaknya moralitas para penguasa yang mengaku sebagai pemimpin atau pejabat. Itu menjadi tugas kalian untuk kembali merebut kemerdekaan ini secara konstitusional dan kapasitas dengan kapabilitas dan integritas yang kalian miliki. Dikuasainya bangsa ini oleh para penjahat membuat kemiskinan, pembodohan, dan penderitaan rakyat menjadi tidak bisa lagi atau hampir tidak bisa tertahankan lagi. Ya, rakyat sudah muak. Begitu ada gejolak, mereka cari kambing hitam. Rakyat lagi yang dikorbankan. Padahalnya sejatinya malingnya mereka, provokatornya mereka, banditnya mereka. Tapi untuk menjaga muka mereka, kehormatan mereka karena korupsi, karena menjadi maling bangsa ini yang tetap harus dihormati, rakyat dijadikan korban, rakyat dikambing hitamkan, masyarakat difitnah sebagai provokator, sebagai ini. Apa sih kemampuan masyarakat? Apa ada kekuatan masyarakat untuk menjadi provokator? Berapa biaya untuk menjadi provokator? Nggak gratis. Nah, inilah kegiatan-kegiatan para bandit yang sekarang berkuasa. Ya. Selalu mengekambing hitamkan dan memfitnah anak bangsa yang ingin memperbaiki bangsa ini ke depan. Yang ingin bangsa ini bisa lebih baik ke depan. Yang ingin generasi muda dan bangsa ini punya masa depan. Di tangan kalian, kami-kami para senior menaruhkan harapan untuk dapat memperbaiki masa depan bangsa ini, untuk benar-benar rakyat ini bisa masuk ke dalam ruang kemerdekaan. Merdeka itu bebas dari rasa takut, bebas dari penindasan, bebas untuk mengungkapkan pendapat, dan bebas dari kemiskinan. Dan yang paling penting, bebas dari kebodohan. Jadi saya harapkan kalian benar-benar bisa memahami itu, menyadari itu, dan benar-benar mempersiapkan diri untuk mengambil alih Indonesia emas ini. Pimpinlah bangsa ini dengan hati, dengan kasih. Sejahterakan saudara-saudara kalian yang kurang beruntung, yang tidak dapat menikmati bangku kuliahnya. Buatlah peraturan-peraturan yang mensejahterakan rakyat. Tujuan pokoknya bukan hanya untuk menekan atau menakut-nakuti rakyat dengan memberikan kekuasaan dan kewenangan sebesar-besarnya kepada para bandit, kepada para penguasa untuk dapat berlaku semau-maunya terhadap rakyat. Hanya untuk membungkam suara rakyat yang ingin perubahan untuk perbaikan bangsa ini. Sekali lagi saya sampaikan kepada kalian, persiapkan diri kalian.
belajar dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang ikhlas, tulus, mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpin bangsa ini ke depan. Itu harapan saya. Ya, jadi bangunlah integritas, bangun kapabilitas kalian, jaga empati kepada bangsa ini, kepada saudara kalian, dan kepada masa depan negeri kita tercinta. Mungkin saya tidak terlalu banyak berpanjang lebar. Itu aja yang saya ingin sampaikan, dan kalian harus ingat, kalian masuk ke dalam salah satu kampus terbaik di Jakarta. Di dalam laporan Tempo dari hasil penelitian EduRank atau ranking pendidikan internasional, 17 Agustus atau UTA 45 Jakarta kita masuk ke dalam ranking ke-23 dari hampir 300 kampus di Jakarta, atau dari 126 universitas se-Jakarta. Dan untuk yang teman-teman farmasi, kita adalah ranking kedua di Jakarta sebagai kampus terbaik pilihan para calon pemimpin generasi muda. Itu aja dari saya. Ke depan saya ucapkan selamat bergabung. Jadilah anak-anak Indonesia, anak-anak saya tercinta yang siap untuk membangun bangsa. Terima kasih.